manajemen, kita akan membahas bagaimana strategi sistem informasi manajemen dengan menggunakan media internet. Kenapa hal ini dilakukan? Pertama, untuk mempermudah kegiatan bisnis, di mana bisnis memerlukan cara agar orang lain bisa mengetahui apa yang kita jual. Bisa dikatakan bahwa bisnis adalah kegiatan individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Logika mudahnya bagaimana orang bisa mengetahui apa yang kita jual, apa yang kita perkenalkan pada orang lain kalau kita tidak kena caranya. Oleh karenanya, tempo hari saya menugaskan kalian, di mana saya tugaskan dalam kuis kalian untuk membuat salah satu alat pemasaran yang disampaikan melalui Google Classroom, di mana kalian harus membuat blogspot. Dan di dalam blogspot tersebut, saya menyarankan kalian untuk mengeluarkan semua ide. Mau kalian berjualan, baik barang ataupun jasa, saya perbolehkan. Kayak gitu. Itu salah satu cara bagaimana sistem informasi bekerja. Karena sistem informasi kita kemarin sudah mengawali dengan mengupas pengertian dari manajemen sendiri terlebih dahulu. Di mana manajemen adalah bagaimana cara mengelola, mengatur, merencanakan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan atau sasaran atau goal yang akan kita capai. Di manajemen sendiri kita mengenal adanya tingkatan pengambil keputusan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Top level, middle level, dan low level. Terakhir sebagai pelaksana adalah staff. Bagaimana ketiga orang inti ini yang di dalam perusahaan bertugas mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan kalau informasi tidak ada. Oleh karenanya, sistem informasi ini bekerja. Dari informasi yang didapatkan dari berbagai unsur, akhirnya didapatkanlah sebuah informasi bagaimana suatu bagian bekerja untuk mereka bisa mengambil suatu keputusan. Inilah yang saya tugaskan pada kalian untuk menyampaikan informasi di bagian pemasaran untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada calon konsumen agar konsumen mau membeli dan mau memperhatikan apa yang kita jual kalau yang kita sampaikan di dalam blog itu adalah informasi. Dan yang kedua, kita akan membahas saat ini, bukan yang kedua, saat ini kita akan membahas karena elemen-elemennya yang kedua adalah komponen atau elemen dalam sistem informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa elemen yang ada dalam sistem informasi intinya hanya 3. Input, proses, output. Input berarti kita menyajikan data-data yang diperlukan untuk diproses. Yang nantinya keluar menjadi laporan ad hoc, terjadwal. Masih ingat kalian materi itu? Ad hoc, terjadwal, dan real time. 3 laporan yang harus kalian buatkan untuk pengambil keputusan. Dan saat ini kita akan mengolah bagaimana informasi yang kita punya untuk bagian pemasaran untuk memasarkan produk yang kita punya melalui jalur internet atau yang dinamakan dengan e-commerce. Kenapa kita memerlukan hal itu? Kita lihat slide-nya. Dan kalian sudah saya suruh untuk mendownload slide tersebut. Kalian tinggal melihatnya lagi. Kalau misalnya ada yang perlu kalian catat dalam penjelasan saya, kalian boleh mencatatnya.
Ya, tampilan di layar kalian sudah menunjukkan bahwa materi kita adalah membahas mengenai sistem informasi manajemen yang berbasis internet. Kemarin, saya sudah menyuruh dan menugaskan kalian membuat blogspot. Untuk minggu ini, kalian membuat alat lain berupa Instagram. Kenapa? Karena ini bisa menjadi alat bantu kalian menyebarkan blogspot kalian. Apa pasalnya? Apa halnya? Kita lihat slide-nya berikut ini. Aplikasi e-business yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan teknologi internet atau teknologi elektronik e-business memungkinkan suatu perusahaan berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal. Secara lebih efisien dan fleksibel, e-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Bagaimana supaya pelanggan puas? Pelanggan tidak akan serta-merta merasa puas kalau dia tidak dilayani dengan baik. Analoginya begini. Sama halnya ketika seseorang mempunyai ambisi untuk mengejar salah satu goal. Bagaimana goal itu bisa tercapai kalau kita tidak tahu caranya? Bagaimana orang mau membeli kalau orang tidak mendapatkan informasi dari yang kita buatkan? Bagaimana mereka bisa loyal kalau banyak merek-merek dari pesaing lain yang menyaingi produk yang kita punya? Tugas kita lah mempengaruhi mereka dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya supaya produk yang kita miliki masuk ke alam bawah sadar calon konsumen. Ini tugasnya aplikasi e-business. Kalian masuk ke Facebook, kalian masuk ke Instagram, kalian masuk ke Twitter, kalian masuk ke Bukalapak, kalian masuk ke Amazon bila perlu. Sampai konsumennya konsumen luar negeri. Karena itu strategi yang harus kita lakukan. Kalian buatkan forum jual beli di Facebook. Kalian buka WhatsApp untuk WhatsApp bisnis. Supaya memudahkan kalian untuk men-share informasi. Sebelum kalian share informasi, kalian harus mengumpulkan dulu data-data dan fakta-fakta produk yang kalian miliki. Mulai dari manfaatnya apa? Mulai dari kelebihannya apa? Harganya berapa? Karena itu yang mereka butuhkan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka tak tahu maka tak beli. Ini kalau misalnya di istilah e-commerce atau e-business. Semua orang saat ini sudah berlomba-lomba untuk mencari sesuatu hal yang baru yang bisa memikat konsumen dengan cara-cara yang kreatif. Hal inilah yang perlu kita lakukan. Membuat sekreatif mungkin tampilan baik dari Instagram berupa foto atau video, bahkan mungkin dari YouTube atau Facebook yang harus kalian lakukan. Makanya saya hanya minta buatlah di Instagram saja. Platformnya dari Instagram karena sudah dibuatkan oleh Instagram, sudah mudah. Kalian bisa men-share alamat link kalian di Instagram tersebut. Blogspot yang kalian punya, kalian bisa share. Kalau yang linknya blogspotnya kemarin bukan untuk jualan, ya kalian boleh bikin atau masukkan data untuk jualan. Karena saya ingin melihat progresnya, apakah kalian melakukan hal ini atau tidak. Karena percuma. Salah satu tujuan kita, sistem informasi manajemen, adalah bagaimana mengelola informasi dengan baik untuk orang mengambil keputusan. Untuk di bagian marketing itu. Tapi kalau misalnya kalian, Pak, saya pinginnya bagian HRD, oke silahkan saja. Kalian berarti melampirkan info lowongan pekerjaan, mungkin seperti itu informasinya. Yang bisa kalian oleh. Yang bisa kalian olah ketika ada lowongan misalnya tempat kalian, ya share itu. Dan berapa banyak pelanggan, berapa banyak orang yang melamar ke tempat kalian, kalian bisa proses untuk nantinya mengambil keputusan untuk wawancara. Prakteknya seperti itu. Teorinya ini. Ada 7 strategi taktis untuk sukses dalam e-business. Yang pertama, kita fokus
Ya ini yang tadi saya bilang. Fokus pada apa yang kita jual. Fokus pada apa yang menjadi bagian dari masing-masing manajer produk tersebut. Jadi jangan dicampur. Kalau misalnya kalian ingin fokus pada pakaian, pakaian semua isinya. Jangan kalian masukkan di situ mobil, motor, jam tangan. Kalau kalian ingin memasukkan jam tangan, khusus jam tangan. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang mencari di Google Search, mereka mencari kata kunci jam tangan. Ini bisa masuk ke log yang paling awal atau paling atas di Google Search kalian. Ketika orang mencari jam tangan akan keluar alamat web kalian. Yang diharapkan seperti itu. Triknya bagaimana supaya keluar? Kalau di Instagram kalian bisa masukkan hashtag jam tangan murah. Siapa nama kalian misalnya sebutkan, jam tangan murah Devia. Masukkan alamat hashtagnya itu, fungsi hashtag itu kalau di Instagram. Nanti akan keluar ketika orang mencari Instagram, salah satunya adalah alamat website kalian. Yang kedua, orang tidak hanya menyukai adanya gambar saja. Mereka menyukai adanya deskripsi atau deskriptif. Mereka ada yang suka membaca, ada yang hanya melihat gambar, mereka bisa terpengaruhi. Sama halnya ketika kita membeli sepatu. Kalau saya akan melihat fungsinya, bahannya. Kenapa dia bisa dihargai lebih mahal ketika sepatu Nike itu lebih mahal? Yang pertama, Nike dibuat dengan bahan tertentu misalnya. Kenapa ketika kita mengobrolkan sepatu Nike yang keluar? Salah satunya Nike adalah perusahaan yang sudah tua yang mereka bisa menancapkan produk mereka ke alam bawah sadar calon konsumennya dan itu terpatri. Hal inilah yang harus dilakukan oleh kalian sebagai seorang mahasiswa, bagaimana mempengaruhi orang baik melalui platform di internet ataupun berbagai media lainnya. Tapi yang paling mudah, yang paling murah saat ini ya ini, SIM ini, yang di internet ini. Dan strateginya yang 7 tadi. Kalian buatkan deskriptifnya, secara deskripsi, oh sepatu ini nyaman, kalau misalnya saya gitu ya, oh sepatu ini nyaman, kenapa dia nyaman? Karena bahannya dari bahan terpilih, kemudian dia bisa menghindarkan kita dari bahaya cedera, misalnya seperti itu. Buat semenarik mungkin. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi di mana memiliki distributor penjualan utama dan agen penjual kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Kalian siapkan harga dengan 2 segmen. Yang satu untuk distributor, yang satu untuk calon konsumen langsung. Apakah ini penipuan? Tidak. Karena untuk harga distributor, kalian bisa kasih harga lebih miring. Dan hal ini wajib dilakukan. Supaya apa? Supaya perusahaan kalian menjaring. Maksudnya menjaring itu melebar sayapnya. Bukan hanya kalian sendiri yang menjual. Tapi kalian bisa membawahi orang-orang yang bisa kalian pilih jadi reseller. Jadi ciptakan 2 harga. Harga yang langsung untuk ke calon konsumen dan harga untuk yang ke penjual. Yang kedua sebagai reseller kalian. Ini penting. Melaba-labakan perusahaan itu penting. Mengafiliasikan perusahaan itu penting. Menyatukan perusahaan itu penting. Itu trik yang selanjutnya. Yang ketiga trik yang tadi, melaba-labakan. Bikin 2 harga. Untuk distributor atau untuk konsumen langsung. Untuk reseller atau konsumen langsung. Yang keempat, kalian harus terus berkomunikasi dengan konsumen yang baik sudah pasti maupun tidak pasti. Maksudnya bagaimana Pak? Begini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita harus mencapai goal. Untuk mencapai goal itu, kita harus menentukan cara. Cara yang pertama setelah kita menemukan orang yang tertarik, jangan lepaskan dia. Ikat dia. Bagaimana cara mengikatnya? Kalau kita jualan sepatu, kasihlah sepatu 1. Kita kan penjual besar nih, distributor besar. Kasih bonus 1 biji. Apa salahnya? Tapi bukan berarti cuma-cuma dikasih. Untuk kita follow up terus. Dan yang kita kasih ini kita lihat dulu tokonya dia punya enggak, banyak enggak tokonya. Kita kasih 1, kemudian setelah kasih 1 kita hubungi lagi, Pak bagaimana sepatunya nyaman? Nyaman. Coba Bapak jualkan sepatu saya ini minimal 100 pieces saja Pak. Wah itu Pak nanti jadikan itu suatu sistem. Setelah kita kasih 1, jangan lepas.
Gombalin terus, gombalin terus, gombalin terus. Sampai dia betul-betul terikat dan akhirnya terjadi kontrak kerjasama antara pihak yang pertama dengan pihak kedua. Kita jalin kerjasama, Pak, 1 bulan ini Bapak dapat distribusi dari sepatu sebanyak 100 pieces. Setiap 1 bulan saya akan mengganti produknya, Pak. ACC ya, ACC. Itu namanya bisnis, kan begitu. Setelah kita memanfaatkan kekuatan dari email, dari WhatsApp, kemudian dari komen-komen yang ada di Facebook, jangan lupa menuliskan artikel mengenai produk yang kita jual. Ya, melalui blogspot tadi. Artikel kebanyakan penjual adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan yang informatif. Ini yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan, tadi di awal saya sudah bilang, bukan hanya gambar, tapi tulisan. Mereka membutuhkan itu untuk menginformasikan produk yang kita punya. Via blog itu, kita masukkan informasi sebanyak-banyaknya, kelebihannya, segala macamnya. Kan begitu. Melakukan e-marketing, sediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. Setiap hari minimal kalian upload 1 gambar saja. Di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau di blog kalian minimal 1 tulisan saja. Lakukan komunikasi instan secara terus-menerus dan mengikuti perkembangan dari calon pembeli atau pelanggan untuk tetap menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi langsung. Ini jangan lepas. Minimal ada yang komen, kita kejar terus. Untuk selanjutnya kita temui dia. Kita temui mereka. Hal ini pasti akan mensukseskan bisnis kalian. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Kenapa dulu tidak ada yang namanya e-commerce? Kita harus bertemu di pasar tradisional atau mungkin kita perlu ketemu di supermarket. Zaman nenek moyang kita dulu, kita hanya mengenal adanya istilah barter. Barter adalah menukar barang yang kita punyai. Kalau orang yang A dia hanya mempunyai sebidang tanah, orang yang B mereka mempunyai 20 sapi, mereka akan barter. Itu proses bisnis mereka dulu. Oleh karenanya kita kupas pengertian dari bisnis dari berbagai ahli. Dan kenapa bisnis memerlukan aktivitas e-marketing? Salah satunya kenapa bisnis memerlukan aktivitas e-marketing untuk memotong biaya produksi. Yang sebelumnya kita harus punya showroom. Mendirikan showroom itu tidak mudah. Dan tidak murah. Dengan adanya e-marketing kita bisa memotong itu semua biaya. Facebook, Instagram, Twitter, kita hanya perlu membayar pulsa. Tapi kalau misalnya showroom, kita perlu membayar SPG. Kita perlu membayar SPB. Itu yang harus kita lakukan. Dengan adanya e-marketing ini kita potong semua. Oleh karenanya, aktivitas bisnis yang sebelumnya jadi rumit, kita permudah. Kita kupas pengertian dari bisnisnya dari beberapa ahli. Saya tertarik dengan pengertian dari Griffin, di mana dia mengatakan bahwa business is an organization that provide good or service in order to earn profit. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini mewakili semua, walaupun ada bisnis yang mereka hanya memberikan informasi saja atau di bagian yayasan, mereka hanya membutuhkan bukan untuk profit, tapi untuk sosial. Ada, ya itu tidak salah. Yang selanjutnya, Madura mengatakan bisnis merupakan suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada calon pelanggan. Dan bisnis secara inti menurut Bukhari Alma adalah usaha atau perusahaan. Menurut ahli lainnya, menurut saya bisnis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan dalam bentuk barang dan jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Hugnas dan Kapur dalam bukunya Kustono mengatakan, business is the organized effort of individual to produce and all a profit, the good service that satisfies society need. The general term business refer to all such effort within industry. Bisnis
merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Alan Afuah mengatakan dalam buku pengantar bisnis bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Perkembangan bisnis sebelum kita mengenal adanya e-marketing, sebelum kita mengenal adanya istilah barter, mereka ada di zaman purba, sejak zaman nenek moyang. Baru setelahnya berkembang ke zaman revolusi industri. Perkembangan bisnis secara terminologi, bisnis merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karenanya, kegiatan bisnis sebenarnya telah muncul sejak zaman dahulu. Hanya saja sangat tertutup. Dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, seperti keluarga, kelompok masyarakat, maupun kelompok tertentu. Masyarakat zaman dahulu hidup secara agraris atau pertanian. Dengan alat sederhana, belum memikirkan usaha yang bersifat komersial. Mereka tidak mengenal adanya kredit modal. Mereka tidak mengenal adanya koperasi. Dan mereka tidak mengenal hal lain sebagainya seperti yang berkembang pada saat ini. Yang mereka kenal hanya sistem barter seperti yang sudah saya ungkapkan. Dari zaman nenek moyang, bisnis sudah dilakukan. Revolusi industri yang terjadi pada abad 18 menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai hal. Revolusi industri diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, di mana pada tahun 1769 menghasilkan industri manufaktur yang menggeser sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Perjalanan Amerika yang dijelajahi oleh Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Amerigo Vespucci, para raja dan pedagang Eropa sangat ingin menjelajahi jalur barat laut. Sebuah jalur yang didesas-desuskan akan memberikan mereka akses menuju kekayaan Asia dengan melewati lautan Arktika. Para peneliti Cina meyakini bahwa rute yang telah dilalui oleh para petualang tersebut dapat menjadi rute perdagangan dunia yang paling penting. Bagi banyak perusahaan, pengantaran barang atau kargo, jarak antara pelabuhan Eropa Barat dan pelabuhan Asia Timur dapat dipangkas hingga sepertiganya dengan menggunakan jalur barat laut atau rute laut utara. Hal ini sangat jauh sebelum kita mengenal adanya e-marketing. Sebelum mereka masuk revolusi industri yang dilakukan, bisnis sudah dilakukan oleh manusia purba, di mana mereka menukar daging dengan kulit, di mana mereka membuat alat pertanian sendiri dari batu-batuan. Bisnis sudah dilakukan. Bagaimana caranya? Ya mereka barter itu tadi. Mereka tukar, saya punya kulit, kamu punya tulang, tukar ya, kan gitu. Saya punya daging, kamu punya apa? Saya punya kapak, tukar ya, tukar. Itu yang dilakukan oleh orang bisnis. Baru setelahnya James Watt Steam Engineering, dia menemukan mesin uap. Di sini semua berubah. Yang tadinya mereka menukar, saya menukar tulang saya dengan daging, saya menukar batu-batuan saya dengan kulit, tidak lagi seperti itu. Mereka sudah menemukan yang namanya alat tukar berupa uang. Sebelum uang, mereka menemukan emas, perak, dan batu-batuan mulia lainnya yang dipergunakan untuk alat tukar menukar barang. Selanjutnya, setelah alat tukar menukar barang itu dilakukan, barulah mereka mengenal adanya pakaian. Sebelumnya telanjang, kan begitu. Mereka tidak mengenal adanya istilah pakaian. Mereka mengenalnya istilahnya ya sudah telanjang saja, kan begitu. Bahkan daging pun belum dimasak. Mereka makan makanan mentah. Baru selanjutnya berpikir, mereka berevolusi. Bisnis akhirnya semakin baik, dan akhirnya perekonomian terus berjalan. Ini yang saya baca dari bukunya Berbagai Macam Sumber.
Lalu, bisnis diklasifikasikan menjadi 9 macam. Secara umum ada 9 macam kegiatan bisnis. Sebagaimana tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha. Yang pertama usaha pertanian, yang kedua usaha produksi, yang ketiga industri dan manufaktur, yang keempat usaha konstruksi, yang kelima usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, akomodasi, usaha angkutan, usaha finansial, usaha jasa, usaha yang dilakukan pemerintah untuk hajat orang banyak seperti PDAM, PT Kereta Api Persero, dan lain-lain. Tujuan dari bisnis, manusia melakukan aktivitas karena mempunyai tujuan. Begitu juga dengan pelaku bisnis. Mereka melakukan bisnis untuk mencapai suatu sasaran akhir, goal atau sasaran merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, market standing atau penguasaan pasar. Salah satu tujuan perusahaan di mana innovation, menurut Drucker, terdapat 2 jenis inovasi pada setiap bisnis untuk menciptakan value atau nilai. Inovasi produk dan jasa, kedua inovasi keahlian. Selain inovasi produk, juga inovasi keahlian. Yang ketiga, tujuannya adalah physical and financial resource atau suplai bahan baku. Yang keempat, worker performance and attitude atau sikap karyawan. Yang kelima, manager performance and development atau orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, public responsibility atau tanggung jawab sosial. Kenapa kita membahas hal ini dalam sistem informasi manajemen? Ini informasi yang kita butuhkan untuk kita mengeluarkan informasi lagi kepada calon konsumen di dalam internet. Coba kalian buka platform Tokopedia atau kalian buka platform Bukalapak. Apakah semua produk mereka satukan? Tidak. Mereka mengklasifikasikan produk mereka. Ada produk jasa? Ada. Jasa pijat. Ada produk barang? Ada. Apakah produk barangnya disatukan? Tidak. Jam tangan khusus jam tangan. Fashion khusus fashion. Baju khusus keperluan rumah tangga khusus. Mereka tidak menyatukan itu. Dan hal ini pun yang harus kita lakukan ketika kita akan mengeluarkan informasi mengenai produk yang akan kita jual ke pasaran. Kalian akan menginput data-data ke Bukalapak. Yang kalian akan input adalah jam tangan. Nggak mungkin kalian masuknya ke tempat penjualan mobil atau motor. Kenapa? Karena tidak akan ketemu segmentasi pasarnya. Kalian kalau misalnya mau memasukkan produk, kalian harus menentukan segmentasi pasarnya. Mereka membagi segmentasi pasar itu berdasarkan demografi, berdasarkan geografi, berdasarkan dari jenis kelamin, berdasarkan dari penghasilan masyarakat tersebut. Penghasilannya berapa? Mau dikasih harga berapa? Kan begitu. Untuk menentukan harga sendiri pun ada trik-trik khususnya. Tidak sembarangan kita menentukan harga sekian, tidak. Tapi minimal 10%. Tapi kalau yang tadi saya katakan bahwa kita keluarkan 2 harga, itu sah. Boleh. Untuk apa? Yang satu untuk reseller, yang satu lagi untuk calon konsumen yang sudah fix konsumen end user. Dan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita pergunakan? Berbatas geografis, ada aplikasi yang dipergunakan, aplikasi Amazon. Ini yang mengeluarkan negara Amerika. Tetapi mereka juga bisa dengan geografis yang ada di Indonesia. Selain Amazon, kalian juga bisa membuka aplikasi Tokopedia, Bukalapak. Kalau ini punya orang lain, kalian bisa membuat aplikasi web sendiri, Blogspot minimal. Oleh karenanya, saya tugaskan kalian untuk membuat forum jual beli di Instagram. Buat semenarik mungkin. Kasih linknya ke saya kasih waktu 1 minggu sebelum pertemuan minggu depan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, izin bertanya, Silahkan Pak. kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Halo. Ya, gini Pak, kalau misalkan sebelumnya kita buat blogspotnya tentang lowongan pekerjaan, bisa kita ganti ke, maksudnya bikin lagi tentang marketing nanti jadi nyambung ke Instagramnya gitu Pak, atau gimana Pak? Boleh, Lugas kalau mau bikin seperti itu silahkan. Kalau kamu mau bikin yang lama Pak, saya mau hapus dulu ya. Kamu boleh edit. Bisa cara editnya kan? Bisa Pak.
Bisa. Ya udah, kamu edit saja, kamu buat baru, itu tidak jadi masalah. Siap. Makasih, Ya, Pak. ada lagi selain Lugas. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan kalian download materi yang kedua mengenai bagaimana caranya menginstal Instagram yang saya sudah uploadkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pertemuan ini menjadi manfaat dan tidak menjadi mudarat. Jangan lupa isi absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugasnya paling lambat. Kalau secepatnya hari ini sudah selesai ya syukur. Tapi kalau misalnya belum selesai, saya tunggu sampai minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga harinya menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.